wabarakatuh. Saya Indi Fadilatun Nusliah dengan NIM 8604560021 mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Di sini saya akan melaksanakan wawancara dengan Wakil Kesiswaan MI Al-Hidayah Mundo Kapas Bojonegoro untuk melengkapi tugas tutorial 2. Nah, di sini bagaimana sih Pak struktur organisasi kepramukaan di sekolah ini? Gini Mbak Indi ya, untuk struktur organisasi kepramukaan Al-Hidayah sementara ini adalah pertama terdiri dari ketua, terus ada sekretaris, ada bendahara, ada pembina, dan anggotanya terdiri dari kelas 1 sampai anak-anak kelas 6. Oke, terima kasih. Untuk yang terlibat dalam kepengurusan itu mulai dari kelas berapa sih? Yang terlibat oleh kepengurusan itu diantaranya adalah semua guru itu jadi pengurus inti atau pendamping atau pembimbing, dan anggotanya terdiri dari anak-anak yang akan dididik diantaranya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana cara membagi tugas antara kepala sekolah, pembina, dan anggota? Sementara untuk tugas ini kepala dia hanya mengarahkan, dan guru sebagai pembina itu adalah pelaksana, sedangkan anak-anak sebagai anggota yang akan dididik nantinya. Seperti itu. Apa saja kegiatan rutin dan non rutin yang dilaksanakan di sekolah ini? Memang di sini ada kegiatan rutin dan non rutin. Dan kegiatan rutinnya adalah pelatihan harian yang sudah kita sepakati. Misalnya hari Jumat setelah pulang sekolah itu dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Dan untuk kegiatan non rutin diantaranya adalah perkemahan yang diadakan pada hari seperti perkemahan Jusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu, yang itu bisa diadakan misalnya setelah semesteran atau misalnya 3 bulan sekali juga bisa. Itu tergantung situasi dan kondisi kita. Kapan biasanya kegiatan pramuka itu dilaksanakan? Kegiatan pramuka ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat, dimulai dari pukul 1 sampai pukul 3. Dalam kegiatan pramuka, apa saja yang disiapkan dari sarana atau prasarana di sekolah? Sarana prasarana yang disediakan diantaranya adalah untuk misalnya kita akan mengadakan perkemahan itu pertama kita harus punya tenda dengan pasaknya sekali, terus ada peralatan masak, ada transportasi, dan yang paling penting itu adalah dana, karena apapun tanpa dana kita nggak bisa bergerak. Jadi nomor 1 itu dana sebenarnya. Oh iya, oke. Bagaimana sistem penilaian yang diterapkan di sekolah ini dalam kegiatan pramuka? Sementara ini untuk penilaian kita ambil dari pertama kedisiplinan siswa tiap-tiap hari masuk, terus tanggung jawab siswa, terus kerajinan siswa. Pokoknya kita amati dalam pelatihan tersebut, kita amati bagaimana perkembangan peserta didik tersebut dalam masa 1 semester. Setelah itu nilainya dapat kita kumpulkan dan kita rekap bersama sebagai nilai kegiatan ekstra, dan itu bisa masuk di penilaian rapor nanti. Oh iya, oke. Dalam melaksanakan kegiatan rutin pramuka nih Pak ya, apakah sekolah ini pernah meraih prestasi dalam kegiatan pramuka? Pernah. Sebenarnya sekolah kita ini juga tidak begitu membanggakan ya dalam kegiatan pramuka. Tahun-tahun yang lalu itu pernah kita meraih kejuaraan. Bahkan tahun ini kita dapat menyabet pada perkemahan Jamran yang terbaru ini tahun 2025, kita memperoleh juara 2. Itu alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah untuk anak-anak kita yang telah berusaha semaksimal mungkin dan cukup memuaskan. Oke, alhamdulillah ya. Selain itu, apa tantangan terbesar dalam kegiatan pramuka di sekolah ini? Tantangan pertama tadi sudah saya singgung sedikit ya. Tantangan pertama adalah sebenarnya dana. Karena apa? Kita mau bergerak apapun, kalau di lembaga pendidikannya ada dana. Memang dalam bos ini ada anggaran untuk pramuka ada, tapi itu hanya sedikit atau sangat minim. Jadi kalau kita terapkan ini sebenarnya masih kurang. Jadi bagaimana kita menyikapinya ke depannya, bukan itu terserah kita. Bagaimana solusi yang terbaik untuk menyikapi kekurangan dana tersebut, kita ambil jalan yang terbaik, itu aja. Gitu ya. Bagaimana upayanya Pak ini untuk
menyelesaikan tantangannya itu? Nah, untuk tantangan ini sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan solusi, misalnya jika kita tidak ingin memberatkan wali murid atau anak-anak, solusi yang terbaik adalah sebenarnya kita menggandeng sponsor atau orang-orang dermawan yang mau atau orang-orang yang mau bergerak dalam perjuangan di lembaga pendidikan kita. Khususnya kita ini kan bergerak dalam lembaga pendidikan agama. Kita cari orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang mau untuk menyumbangkan sedikit derma dia untuk membantu anak-anak bagaimana generasi bangsa kita ini bisa berkembang lebih maju, lebih baik, dan lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Itu aja sebenarnya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih atas pengalaman dan wawasannya tentang kegiatan pramuka di MI Al-Hidayah Mundo Kapas Bojonegoro. Terima kasih kepada Bapak Waka Kesiswaan yang telah menyampaikan informasi tentang kegiatan pramuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Fadilatul Nuzlia dengan NIM 860456021, mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2, yaitu mewawancarai pembina pramuka. Sebelum itu, saya di sini bersama pembina pramuka dari Sekolah MI Al-Hidayah Mundo Kapas Bojonegoro. Nah, di sini siapa nih Kak namanya? Nama saya Muhammad Robin Nur Alamsyah, bisa dipanggil Bina. Alamat saya Sidumukti, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Saya sekolah di MA Surajuli 5. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana pembagian antar anggota pramuka yang Anda bagikan setiap mengajarkan di sekolah tersebut? Setiap pembina memiliki tanggung jawab sendiri, seperti membimbing regu putra dan regu putri, serta mengatur sebuah kegiatan di luar atau di sekolah. Oke, baik. Yang kedua, apa tanggung jawab yang sebagai pembina pramuka? Membimbing peserta didik dan memberikan contoh yang terbaik dan memberikan tanggung jawab yang baik. Oke, terima kasih. Yang ketiga, seberapa sering latihan pramuka itu dilakukan di sekolah MI Al-Hidayah? Pramuka di MI Al-Hidayah dilakukan setiap seminggu sekali di hari Jumat, dan kegiatannya adalah tari temali, PBB, dan materi. Oke. Yang keempat yaitu bagaimanakah cara pembina pramuka dalam meningkatkan nilai karakter dalam kegiatan pramuka? Nilai karakter pramuka itu diambil dari sisi poinnya saja, diambil dari disiplin dan bertanggung jawab. Oke, yang kelima, apakah ada siswa atau di sekolah tersebut mendapatkan juara prestasi dalam kegiatan pramuka? Ada banyak dari pramuka penggalang yang mengikuti kegiatan di luar mendapatkan piagam tingkat kecamatan. Oke, baik. Yang keenam, bagaimana cara memotivasi peserta didik dalam kegiatan pramuka untuk semangat menjalankannya? Memberikan sebuah penghargaan seperti lencana, piagam, dan piala kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar. Baik, terima kasih. Baik, itu hasil dari wawancara saya kepada pembina pramuka di Sekolah MI Al-Hidayah Mundo Kapas Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dan depan, dan itu, dan siap, dan langkah ke maju, jalan.